bacakan dari Bapak Yoram Kalmata di Alor. Kalmata. Dari Bapak Yoram Kalmata di Kalmata ya. Shalom Pak Pendeta. Pertanyaan. Apa maksud dari Ulangan 25 ayat 5 sampai 10? Apa berupa adat ataukah firman Tuhan yang sekarang juga harus kita ikuti? Oke. Kita baca Pendeta Ulangan 25 ayat yang kelima dan 10. Wah, ada 6 ayat nih, lumayan panjang. Oh, satu perikop. Kita gantian mungkin Jeffrey panjang. Oke, saya akan Ulangan 25. Bila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dan dinyatakan itu tadi ayat 1, saya baca dari ayat 5. Ayat 5 hingga ke 10. Tentang kawin dan istri saudara yang mati. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah mempiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama jangan terhapus dari antara orang Israel. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi pintu gerbang menghadap para tua-tua serta bapak. Iparku menolak makan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Kemudian para tua-tua kotanya haruslah panggil orang itu dan berbicara dia. Jika ia tetap berpendirian mengatakan, aku tidak suka mengambil sebagai istri, maka haruslah istri saudara datang kepadanya di hadapan para tua, menanggalkan kasut orang dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan begini harus dilakukan kepada orang yang tidak mau bangun keturunan saudaranya. Dan di antara orang Israel nama haruslah disebut kaum yang maksudnya ditanggalkan orang. Baik, Pendeta. Terima kasih banyak. Disebut perkawinan ipar dalam Indonesia atau levy rights yang mengatur apa yang dilakukan oleh umat Israel secara satu bangsa. Kalau kita perhatikan di sana, tujuannya adalah supaya jangan terhapus nama itu dari antara orang Israel. Itu ayat yang ke-6. Lalu kemudian juga disebutkan di ayat yang ke-7 tentang jangan sampai nama itu terhapus di antara orang Israel. Jadi tujuannya adalah untuk menegakkan keluarga itu di antara umat Tuhan. Dan ini adalah sebuah pengaturan sipil untuk orang-orang Israel. Dan kita boleh lihat bagaimana ini dipraktikkan. Contohnya pada waktu Naomi dan Ruth kembali dari Moab dan suami Ruth sudah meninggal, maka ia harus ditebus oleh seorang kerabatnya karena tidak ada lagi anak-anak laki-laki dari Naomi yang boleh dinikahkan atau menikah dengan Ruth. Jadi kerabat yang dekat itu adalah merupakan salah satu contoh. Dan orang-orang Saduki yang percaya kepada kebangkitan, mereka menggunakan aturan sipil ini untuk menjebak Yesus. Kalau kita baca ceritanya di Matius 22 ayat 24 sampai 28, katanya kalau ada 7 orang bersaudara laki-laki, kemudian anak yang tertua nikah, tapi kemudian meninggal, maka
anak yang kedua atau adiknya menikah dengan mantan istrinya, lalu kemudian menikah, lalu mereka bertanya, nanti sorga siapa yang akan merupakan suaminya? Lalu kita ingat jawaban Yesus dalam Matius pasal yang ke-22 itu, bahwa di sorga kita akan hidup seperti malaikat. Itu jawaban Tuhan Yesus. Jadi ini adalah aturan untuk orang Israel saja. Bagi kita sekarang yang disebut sebagai Israel rohani, prinsip yang boleh kita ambil adalah kalaupun seseorang menikah lagi, biarlah ia menikah dengan yang seiman. Saya demikian, terima kasih.